Mereka juga menyusuri sepanjang jalan itu sambil melihat ke area sekitar kalau ada kamera pengawas yang menghadap ke arah jalan. Kebetulan ada salah satu kafe yang masang kamera pengawas menghadap ke jalan raya. Jadi mereka langsung ngecek dari kamera pengawas di kafe itu. Dan di kamera pengawas itu kelihatan mobil yang dinaikin Adam sama Molly lewat jalan itu ke arah Eldorado sekitar jam 2:30 pagi. Cuma waktu petugas ngecek lebih lama lagi, beberapa jam setelahnya, mobil Porsche 150-nya Adam melaju ke arah yang berlawanan. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Dan kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Orang pertama yang mau ku kenalin sama kalian di video ini ada Buchanan. Dia anak dari pasangan suami istri Susan Buchanan dan Adam Howard. Dia juga punya adik kembar cowok namanya Matt dan Andy, juga satu lagi adik cowok namanya Eric. Dari kecil, Adam nih udah suka bongkar pasang mainan. Ternyata waktu dia masih muda, dia udah tertarik sama bidang konstruksi. Jadi akhirnya dia mendirikan bisnis konstruksinya sendiri, yang dia namai Buchanan Construction. Dia juga nikah muda, dan dari pernikahan pertamanya, dia dikaruniai anak laki-laki namanya Nolan Buchanan. Cuma sayangnya, pernikahan pertamanya tuh nggak berjalan harmonis. Dia cerai sama istrinya waktu Nolan masih berumur 6 tahun. Setelah perceraiannya, dia tetap tinggal di Benicia, California, dan dia sempat jadi orang tua tunggal buat Nolan, tapi dia deket banget sama Nolan. Dia juga sering ngajakin Nolan waktu dia kerja. Dan waktu Nolan masih berumur 12 tahun, dia juga udah ngenalin Nolan ke bisnisnya. Dan di titik ini, Adam tuh udah ngejalin hubungan sama seorang perempuan namanya Molly McCaffey. Mereka pertama kali kenalan dari dating app, dan ternyata mereka cocok, mereka nyambung, dan mereka menjalin hubungan selama lebih kurang 10 tahun. Sampai akhirnya mereka tunangan terus nikah. Terus setelah mereka nikah, mereka tinggal di Benicia, California. Dan dari pernikahannya sama Molly, dia dikaruniai anak laki-laki lagi, namanya Gavin Buchanan. Tapi hubungannya sama Molly nggak semulus sebelumnya. Setelah mereka nikah, apalagi setelah kelahirannya Gavin, mereka ini mulai sering berantem, sering cekcok. Dan setiap kali berantem sama Adam, Molly tuh bakal kabur ke rumah ibunya. Keluarganya Adam juga kurang suka sama si Molly, karena Molly ini pernah jadi pecandu obat-obatan terlarang. Dan ternyata setelah dia nikah sama Adam, dia juga nggak sepenuhnya ninggalin obat-obatan terlarang itu. Bahkan waktu di acara kumpul keluarga Buchanan, Molly ini sama sekali nggak diundang. Jadi bisa dibilang dia ini agak nggak diterima di keluarganya Adam. Cuma, walaupun mereka nih sering berantem, ujung-ujungnya mereka tuh baikan lagi. Mereka selalu punya jalan keluar untuk masalah mereka. Tapi, Adam tuh setiap kali berantem sama Molly, dia selalu melampiaskan kemarahannya ke Nolan. Dia sering marah-marah nggak karuan ke Nolan, dari ngomong kasar sampai melakukan kekerasan fisik. Dia juga selalu nuntut Nolan buat ngerjain semua kerjaan sesuai kemauannya. Setiap kali Nolan ngerjain sesuatu nggak sesuai kemauannya Adam tuh bakal maki-maki, bahkan pernah ngeremehin dan ngerendahin si Nolan di depan karyawan-karyawannya sendiri. Nolan sakit hati, iya, tapi waktu itu dia memilih diam. Dia nggak pernah ngejawab atau ngebantah walaupun ayahnya sering marah-marah nggak jelas. Dan waktu Nolan masih kecil, ngelihat orang tuanya berantem, saling maki, ngomong kasar, sampai ngelempar-ngelempar barang tuh udah jadi pemandangan biasa buat Nolan. Setiap kali dia ngelihat orang tuanya mulai cekcok, dia bakal ngedong Gavin, ngejauhin Gavin dari orang tuanya. Waktu itu dia ngerasa sedih iya, marah iya, takut juga iya. Tapi dia cuma bisa diem di pojokan. Itulah yang dia rasain setiap kali Adam sama Molly berantem. Tapi kemarahan yang dia pendem ini ternyata menimbulkan kebencian terhadap orang tuanya sendiri. Dia mulai nggak betah tinggal sama orang tuanya. Jadi waktu itu dia berencana pengen daftar jadi tentara, biar dia bisa tinggal pisah sama orang tuanya. Cuma waktu Adam tahu kemauannya si Nolan, Adam tuh nggak ngasih izin. Dia lebih pengen Nolan nerusin bisnis konstruksinya. Dan lagi-lagi Nolan tuh cuma bisa nurut apa yang dimau ayahnya. Terus sekitar bulan Agustus 2015, lagi-lagi Molly sama Adam nih berantem hebat.
Karena Adam nih ketahuan sama Molly, dia ngejalin hubungan sama perempuan lain. Mereka benar-benar berantem kayak mau pisah, cuma ujung-ujungnya mereka baikan lagi. Adam berhasil ngebujuk Molly buat mempertahankan pernikahan mereka, dan mereka sepakat untuk memulai semuanya dari awal lagi. Mereka juga mendirikan rumah kedua di daerah Eldorado Greenwood, yang rencananya rumah itu bakal jadi tempat liburan keluarga mereka. Kebetulan bentar lagi Gavin tuh bakal ulang tahun. Jadi nanti ulang tahunnya Gavin tuh bakal dirayain di Eldorado Greenwood, di rumah kedua mereka. Adam juga ngerenovasi rumah itu sendiri, dibantu sama Nolan. Biasanya hari Jumat mereka bakal pergi ke Eldorado, terus Minggu mereka balik lagi ke Benicia, California. Tapi hari Jumat 11 September 2015, Nolan gak ikut ayahnya ke Eldorado. Selain karena gak muat lagi di mobil, dia tuh juga ada janji mau ketemuan sama pacarnya hari Minggu. Jadi dia tetap tinggal di Benicia, California. Cuma tanggal 13 September 2015, operator 911 menerima laporan kebakaran di daerah Eldorado. Awalnya mereka pikir itu kebakaran hutan karena daerah itu tuh emang daerah perhutanan, banyak pohon-pohon dan lahan di sana. Cuma setelah mereka sampai di lokasi, ternyata kebakaran itu terjadi di satu titik, di bangunan yang berukuran 600 kaki persegi, sekitar ukuran rumah tipe 36. Untungnya petugas datang cepat dan api itu berhasil dipadamkan sebelum sempat melebar luas. Tapi waktu api itu mulai padam, mereka tuh sempet nyium aroma-aroma manis, kayak aroma daging yang kebakar. Di satu sisi mereka pikir mungkin ada binatang atau hewan yang kejebak di kebakaran itu. Tapi di sisi lain mereka berharap gak ada korban jiwa di balik insiden kebakaran itu. Terus sementara mereka nunggu area kebakaran itu dingin, mereka mulai ngecek ke area sekitar. Waktu itu di jalan masuk mereka ngelihat ada mobil yang terparkir. Dan setelah mereka ngecek dari plat mobil itu, ternyata itu milik perusahaannya Adam Buchanan Construction. Dari sinilah mereka tahu kalau bangunan ini miliknya Adam Buchanan. Terus setelah area bekas kebakaran itu udah mulai dingin, udah aman buat petugas ngecek puing-puing kebakaran itu, mereka langsung melakukan pemeriksaan. Di sekitar area kebakaran, mereka menemukan ada kantong belanjaan Taco Bell yang berisi 4 bekas minuman. Dan di area kebakaran itu, petugas menemukan tulang belulang manusia. Awalnya mereka menemukan di satu titik, tapi kemudian di bagian lainnya mereka menemukan lebih banyak lagi. Jadi saat itu juga mereka langsung minta tim bantuan. Spesialis TKP langsung menyisiri area kebakaran itu, dan mereka benar-benar menemukan lebih banyak lagi korban jiwa dalam kebakaran itu. Ada banyak tulang belulang manusia yang mereka temukan di 3 titik yang berbeda, dan mereka yakin kemungkinan ini ada 3 korban. Cuma di antara tulang belulang itu mereka menemukan ada tengkorak manusia yang tepat di tengahnya ada bolongan peluru. Dan hasil pemeriksaan juga menunjukkan kalau tulang belulang itu adalah Adam Buchanan, Molly McCabe, dan anak bungsu mereka, Gavin Buchanan. Mereka sempat mikir kalau insiden itu mungkin tindakan menghilangkan nyawa sendiri. Tapi setelah mereka cek ke seluruh area kebakaran, juga ke area sekitar kebakaran itu, nggak ada senjata apapun yang mereka temukan. Terus mereka juga langsung menginterogasi Nolan di Benicia. Waktu ditanya soal bisnis ayahnya atau seseorang yang mungkin bermasalah sama ayahnya, Nolan bilang kalau ayahnya tuh bermasalah sama salah satu tetangganya di Eldorado. Karena tetangganya tuh nanam marijuana di lahannya Adam. Tetangganya Adam di Eldorado juga bilang kalau mereka pernah ngelihat Adam nyaris baku hantam sama tetangganya. Mereka sempat dengar Adam ngancem si tetangga itu kalau marijuana itu nggak segera disingkirkan dari lahannya, dia bakal ngelapor ke polisi. Cuma ini bukan masalah satu-satunya. Adam nih ternyata juga pernah bermasalah sama mantan karyawannya. Kalian ingat, Adam nih gak suka kalau ada orang yang kerja gak sesuai kemauannya. Dan dia gak bakal segan-segan mecat siapapun yang menurut dia gak bisa kerja atau kerjanya gak beres. Terus waktu polisi ngecek dokumen-dokumen bisnisnya Adam, ternyata bisnis itu udah di ujung tanduk. Mereka lagi mengalami masalah finansial. Mereka terlilit hutang sekitar $30.000 dan bisnis itu nyaris bangkrut. Mereka sempat mikir kalau insiden kebakaran itu tindakan menghilangkan nyawa sendiri karena bisnis mereka yang nyaris bangkrut.
Cuma karena nggak ada senjata apapun yang ditemukan di area dan di sekitar area kebakaran itu, mereka lebih yakin kalau ada seseorang yang terlibat sama kematian keluarga Buchanan. Jadi mereka mulai merinci detail aktivitas keluarga Buchanan sebelum mereka meninggal. Waktu itu polisi ngecek rekening banknya si Adam. Di tanggal 11 September 2015, waktu dia berangkat ke El Dorado dari Benekia, Adam nih sempat melakukan transaksi di Taco Bell sebesar $36. Dan waktu polisi ngecek kamera pengawas di Taco Bell, mereka ngelihat Adam di sana sekitar jam 8.39 malam bawa mobil Ford F-150-nya. Adam tuh juga sempat beli beberapa barang, tapi dia juga sempat beli 4 minuman. 4 minuman ini cocok sama 4 minuman yang ditemukan petugas di area sekitar kebakaran. Terus di tanggal 12 September 2015, ada juga transaksi sebesar $40 di bar Valencia yang berjarak 30 menit dari rumah Adam yang di El Dorado. Waktu polisi ngecek kamera pengawas di bar Valencia, ternyata yang di sana cuma Adam sama Molly. Dan di tanggal 13 September 2015, beberapa jam sebelum kebakaran itu terjadi, Adam juga terekam kamera ATM waktu dia lagi tarik tunai sebesar $40. Dari titik inilah lokasi terakhirnya Adam terlihat sebelum dia meninggal. Jadi polisi waktu itu langsung nyari rute mana yang dilalui Adam dari lokasi terakhirnya ke rumahnya di El Dorado. Mereka juga menyusuri sepanjang jalan itu sambil ngeliat ke area sekitar kalau ada kamera pengawas yang menghadap ke arah jalan. Kebetulan ada salah satu kafe yang masang kamera pengawas menghadap ke jalan raya. Jadi mereka langsung ngecek dari kamera pengawas di kafe itu. Dan di kamera pengawas itu kelihatan mobil yang dinaikin Adam sama Molly lewat jalan itu ke arah El Dorado sekitar jam 2:30 pagi. Cuma waktu petugas ngecek lebih lama lagi, beberapa jam setelahnya, mobil Ford 150-nya Adam melaju ke arah yang berlawanan. Dan mereka yakin seseorang di balik kemudi itu adalah Nolan Buchanan. Karena mobil Ford 150 Adam ada di Benekia, California waktu kebakaran itu terjadi. Beda sama mobil yang mereka temukan di area kebakaran. Dan di tanggal 13 September siang harinya, ada lagi transaksi dari debit ATM-nya Adam. Transaksi itu di Starbucks, McDonald, juga di pom bensin. Dan dari kamera pengawas yang melakukan transaksi itu Nolan Buchanan. Terus nggak lama setelahnya, petugas tuh dapat informasi kalau ada orang yang menemukan dompet juga senjata yang dibuang di semak-semak. Waktu mereka ngecek ke lokasi, ternyata dompet itu berisi identitas Adam Buchanan. Dan tepat di sebelah dompet itu ada senapan kaliber 22. Dompet dan senjata itu dibuang di semak-semak yang berjarak sekitar 1 mil dari rumah Adam yang di El Dorado. Jadi mereka langsung ngebawa senapan dan dompet itu untuk pemeriksaan. Terus nggak lama setelahnya, hasil pemeriksaannya menunjukkan kalau sidik jari Nolan ada di senapan itu. Terus setelah bukti-bukti yang nggak terbantahkan ini semuanya mengarah ke Nolan, tanggal 1 Oktober 2015, polisi akhirnya melakukan penangkapan ke Nolan. Waktu diinterogasi, Nolan ini tetap kekeh bilang kalau dia nggak terlibat sama kematian keluarganya. Dia juga bilang kalau dia emang dibolehin buat pakai ATM ayahnya. Cuma dia nggak bisa ngasih penjelasan apapun, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Waktu polisi nyodorin foto dari rekaman di Taco Bell yang nunjukin kalau dia juga ikut sama Adam, Molly, Gavin ke El Dorado. Dia cuma bisa diem sambil ngeliatin foto itu. Dan saat itu juga dia langsung ditahan atas 3 penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap keluarganya sendiri. Tapi di persidangan tahun 2017, Nolan sempat mengklaim kalau tindakannya itu pembelaan diri. Dia bilang kalau malam itu dia lagi tidur, terus dia dengar suara tembakan bersamaan sama suara teriakannya Molly. Dia juga bilang kalau Adam nembakin senapan itu ke arah Gavin yang lagi tidur. Terus Adam ngarahin senapan itu ke dia. Cuma dia berhasil melawan dan merebut senapan itu, terus nembak Adam 2 kali. Setelah itu dia keluar, beli bensin dan ngebakar rumahnya, terus pergi ke Benekia ketemuan sama pacarnya seolah nggak ada yang terjadi. Tapi jaksa penuntut dan ahli patologi membantah ceritanya Nolan. Mereka nunjukin hasil pemeriksaan lubang peluru di tengkoraknya Gavin.
Ahli patologi bilang kalau tembakannya sesuai ceritanya Nolan, seharusnya peluru akan berada di sudut 45 derajat. Lubangnya bakalan miring dan lebih berbentuk oval. Sedangkan lubang yang ada di tengkoraknya Gavin berbentuk lingkaran sempurna, yang kemungkinan tembakannya tegak lurus. Mereka memperkirakan kemungkinan malam itu Nolan udah menghabisin nyawa Gavin lebih dulu waktu Adam sama Molly masih di bar Valencia. Dan dia melakukan hal yang sama waktu Adam sama Molly pulang ke rumah. Terus ngambil dompetnya Adam, juga ngebawa senapannya sebelum membakar rumah itu biar semuanya kelihatan seolah-olah insiden kebakaran. Dan dia ngelakuin semua itu karena dia pengen jadi pemilik satu-satunya perusahaan konstruksinya Adam. Tapi menurutku mungkin ada unsur sakit hatinya juga. Karena dari cerita karyawan-karyawanya Adam tuh sering ngerendahin si Nolan di depan karyawan-karyawannya sendiri. Tapi apapun alasannya, jelas nggak bisa membenarkan tindakannya si Nolan. Dan waktu itu, juri juga nggak percaya sama klaim pembelaan diri Nolan. Juri menilai Nolan Buchanan bersalah dan mereka menjatuhkan hukuman 150 tahun penjara. Cuma, walaupun dia dihukum selama 150 tahun penjara, dia berkesempatan untuk mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani kurungan penjara selama 25 tahun. Jadi, kalau dia bebas bersyarat setelah 25 tahun penjara, kemungkinan dia bakal bebas di usia 40-an. Ya, dia masih punya banyak waktu buat ngejalanin kehidupan setelah dia menghabiskan 3 kehidupan sekaligus. Cerita ini benar-benar miris banget. Ada orang yang bisa seenggak waras dan setega itu sama keluarganya sendiri. Semoga kita bisa ambil pembelajaran dari apa yang kita bahas malam ini, dan terima kasih udah nemenin bahas kasus Nolan sampai selesai. Terima kasih juga untuk semua like dan komen positifnya. Terima kasih juga buat semua dukungan kalian, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!